Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi penaksiran parameter populasi yang beranggotakan yaitu Zahra Fauzia, Miftahul Jannah, Kasmila Yuhera, Sofi Susanti, dan Mutia Azari. Penaksiran parameter populasi artinya proses menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui, dan juga artinya suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter, dan estimasi artinya pengukuran terhadap nilai parameternya atau populasi dari data sampel yang diketahui. Pada materi yang pertama, yaitu pengertian penaksiran rata-rata. Untuk menaksir rata-rata mikro digunakan penaksir rata-rata sampel X. Cara menaksir harga mikro berbeda tergantung pada diketahui atau tidaknya simpangan baku populasi dan keadaan distribusinya. Ada 3 rumus pendugaan interval rata-rata mikro antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rumus ini berlaku untuk sampel N besar sama 30 dari populasi yang terbatas atau dari populasi terbatas, namun N kecil per N kecil sama 0,5. Rumusnya terlihat di atas seperti ini. Rumus yang kedua, rumus ini berlaku untuk sampel besar N besar sama 30 dari populasi terbatas dengan N kecil per N besar 0,5. Rumusnya terlihat seperti ini. Pada rumus yang ketiga, rumus ini berlaku bagi sampel kecil N kecil 30. Rumusnya terlihat seperti di atas ini. Pada contoh soal, sebanyak 300 perusahaan swasta nasional berdiri di Indonesia. Seorang pejabat perbankan berpendapat bahwa dari 75 perusahaan swasta nasional Indonesia yang diselidiki, modal perusahaan swasta nasional 750 juta. Standar defisiensi modal tersebut sebesar 30 juta. Dengan tingkat keyakinan sebesar 99%, berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta nasional yang diketahui? N besar 300, X 750, N per N besar 0,25 atau menggunakan faktor koreksi. N kecil 75, S 30, ZA per 2, ZO, 495 dan hasilnya 2,575, dan dijelaskan gambar seperti di atas ini. B. Penafsiran selisih rata-rata. Apabila kita hendak menafsirkan perbedaan rata-rata pada dua populasi, maka kita bisa menafsirkan rata-rata populasi tersebut dengan menggunakan statistik sampel rata-rata X1 dikurang X2. Jika sampel yang diambil dari populasi ke-1 berukuran N1 dan simpangan baku S1 dengan rata-rata X1, dan sampel yang diambil dari populasi kedua berukuran N2 dan simpangan baku S2 dengan rata-rata X2, maka titik taksiran selisih rata-rata populasi adalah X1 dikurang X2. 1. Untuk sampel besar N1 besar 30 dan N2 besar 30. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di PPT. Yang 2, untuk sampel kecil N1 kecil dari 30 dan N2 kecil dari 30. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di PPT. Contoh soal, sekelompok kolektor barang-barang jadul melakukan penelitian terhadap 2 Mack mobil. Mack statis memiliki rata-rata umur 770 jam dengan simpangan baku 400 jam, sedangkan Mertika memiliki rata-rata umur 5.500 jam dengan simpangan baku 300 jam. Apabila diambil sampel acak sebanyak 200 unit, berapa selisih rata-rata umur kedua Mack tersebut dengan CI 95%? Penjelasannya bisa kita lihat di PPT.
saya akan melanjutkan materinya. Yang C, penaksiran proporsi dan selisihnya. Yang pertama, penaksiran proporsi. Kata proporsi menunjukkan presentasi dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Rumus penaksiran proporsi bisa teman-teman lihat dari PPT yang telah kami sediakan. Yang kedua, penaksiran proporsi dan selisihnya. Begitu juga dengan taksiran selisih proporsi N1 kurang N2 jika sampel yang diambil dari populasi K1 ukuran N1 dan terdapat X1. Kejadian dari N1 sampel atau percobaan dan sampel yang diambil dari populasi kedua berukuran N2 dan terdapat X2. Kejadian dari N2 sampel atau percobaan. Maka titik taksiran selisih proporsi populasi N1 kurang N2 adalah P1 sama dengan X1 per N2 dan P2 X1 per N2. Yang untuk sampel besar bisa teman-teman lihat dari PPT yang telah kami sediakan. Dan yang kedua, untuk sampel kecil bisa teman-teman lihat juga di PPT yang telah kami sediakan. Catatan, bila X1, X2, N1 dan N2 masing-masing dinyatakan dengan bilangan bulat positif, persoalan penaksiran tersebut dapat diselesaikan atau dipecahkan dengan menggunakan rumus. Yang kedua, akan tetapi bila X1 per N2, X2 per N2 masing-masing dinyatakan dengan bilangan dalam bentuk rasio atau persen, maka hanya digunakan dengan rumus. Setelah saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu yang D, penafsiran variansi. Teman-teman bisa melihat di dalam slide. Yang pertama, penaksiran variansi. Penaksir variansi. Definisi. Jika sampel berukuran R diambil dari populasi normal dengan variansi A⁻2 dan variabel sampel S⁻2, dihitung akan diperoleh nilai statistik S⁻2 yang digunakan sebagai nilai taksiran dari A⁻2. Dengan kata lain, S⁻2 adalah penaksiran A⁻2. Interval penaksiran ditentukan dengan statistik. Bisa teman lihat rumusnya di dalam slide. Yang pertama ada kurva, bisa juga teman lihat di dalam slide. Di sana ada juga contoh definisi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum.